Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani dengan NIM 1901292 dari kelas 2D PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan simulasi mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 sekolah dasar dengan materi unsur tokoh dalam cerita fiksi. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya kalau sehat semuanya. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ada yang ingin memimpin doa untuk hari ini? Hari ini? Oke, baik. Hari ini silahkan pimpin doanya ya. Dan untuk selanjutnya, Ibu akan isi absensi terlebih dahulu ya, untuk mengecek siapa saja yang hadir pada pertemuan kali ini. Yang pertama, Ara hadir. Alhamdulillah. Arini, Beni, Cakra, iya alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Baik, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimulai. Ya, selesai. Nah, selanjutnya, Ibu mau bertanya kepada kalian, masih ingat pembelajaran kemarin kita belajar mengenai apa? Iya, kita belajar mengenai unsur-unsur dalam cerita fiksi. Nah, untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran sekarang, kita akan belajar mengenai unsur tokohnya dalam cerita fiksi, tentang bagaimana tuturan tokoh dalam cerita tersebut, kemudian bagaimana tindakan tokohnya, bagaimana penceritaan penulis dalam cerita fiksi. Baik, langsung saja. Di sini Ibu ada materi ya. Sebentar. Nah, di sini ada materi unsur tokoh dalam cerita fiksi ya. Nah, yang pertama-tama ini ada pengertian dari tokoh sendiri. Nah, tokoh yaitu pelaku dalam karya sastra atau pelaku dalam sebuah cerita. Nah, tokoh dalam cerita fiksi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Nah, tokoh utama ini yaitu tokoh yang sering muncul dalam sebuah cerita. Jadi tokoh utama ini sering diceritakan, sering dilibatkan dalam suatu kejadian dalam sebuah cerita. Nah, sedangkan tokoh tambahan yaitu tokoh yang hanya dimunculkan oleh penulis di beberapa bagian cerita saja, tidak di semua bagian cerita. Kemudian mengidentifikasi tuturan, tindakan tokoh, dan penceritaan penulis pada cerita fiksi. Nah, teks fiksi yang biasa dibaca dapat kita telusuri dari tuturan atau dialog, dan dari tindakan, kemudian ataupun berdasarkan penceritaan dari penulis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu agar dapat mengetahui unsur-unsur dalam cerita tersebut. Misalnya, latar ceritanya bagaimana, kemudian latar suasana, latar waktu, kemudian permasalahan yang terjadi, watak dari setiap tokoh, ataupun amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, di sini ada penggalan cerita atau potongan cerita ya. Kita baca. Malam itu, Bobby senang sekali memandang langit malam yang penuh bintang di halaman rumahnya. Bobby menatap gugusan bintang yang tidak bisa dihitung oleh jemarinya. Ia bisa merasakan terpaan angin yang begitu lembut menyapu wajahnya. Bobby memiliki banyak pengetahuan tentang bintang. Ibu bahkan sampai geleng-geleng kepala jika dia sudah berceloteh tentang bintang. Nah,
pada kutipan atau penggalan cerita tadi, bisa kita lihat bahwa penulis itu menyampaikan ceritanya kepada pembaca melalui tindakan dan penceritaan penulis. Nah, tidak ada dialog ya, tidak ada tuturan antar tokoh dalam cerita ini. Jadi hanya tindakan dan juga penceritaan dari penulis. Nah, di sini ada pun beberapa tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Nah, di sini tokohnya itu ada Bobby dan juga Ibu Bobby. Nah, tindakan yang pertama itu ada Bobby memandangi langit malam yang penuh dengan bintang. Nah, jadi Bobby memandangi memandangi langit malam. Kemudian yang kedua, Bobby menatap gugusan bintang. Jadi Bobby melihat bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian Ibu Bobby menggeleng-gelengkan kepala saat Bobby berceloteh tentang bintang. Nah, tindakan-tindakan tersebut itu diceritakan langsung oleh penulis melalui penceritaan penulis tanpa adanya dialog antar tokohnya. Nah, dari tindakan serta penceritaan penulis tersebut, kita dapat mengetahui peristiwa apa yang dialami oleh tokoh, kemudian sifat tokohnya bagaimana, latar dalam cerita, serta amanat pada cerita tersebut bagaimana, seperti itu. Nah, di sini ada penggalan cerita yang kedua ya, kita baca sama-sama. Suatu hari, Bulan sedang merasa senang dan ia berkata kepada bintang-bintang, "Lihat teman-teman, para manusia mengagumiku. Mengagumimu? Belum tentu. Mungkin mereka mengagumi kami," kata sebuah bintang. "Tapi dari bawah, aku kelihatan lebih besar dan indah daripada kalian," sahut Bulan. Sombong," kata sebuah bintang dengan kesal. "Hei Bulan, kamu boleh saja sombong, tapi kamu tidak akan bisa mengalahkan matahari. Matahari itu mempunyai jasa yang besar bagi manusia, sehingga kemunculannya sangat dinantikan oleh manusia," kata bintang yang lain. "Iya benar, selain itu matahari juga lebih hebat dari kamu. Tapi ia tidak sombong," sahut bintang yang lain. Mendengar perkataan para bintang, Bulan menjadi sedikit kesal. Ia bahkan tidak bisa tenang sepanjang malam. Bulan terus berpikir, bagaimana caranya agar bisa mengalahkan matahari. Akhirnya, Bulan mendapatkan ide. Ia memutuskan untuk muncul bersama matahari di pagi dan siang hari. "Selamat pagi, Bulan. Sudah saatnya aku bekerja. Sekarang kau boleh istirahat," ucap matahari. "Tidak, aku pun ingin bekerja pada siang hari. Selain itu, aku ingin bertarung denganmu. Siapa yang lebih hebat dari kita berdua?" kata Bulan. Nah, dari kutipan atau dari penggalan cerita tadi, penulis menghadirkan tuturan atau penulis menghadirkan dialog langsung dari para tokohnya. Nah, tokoh yang ada pada cerita kedua tadi itu ada Bulan, kemudian bintang, dan matahari. Nah, selain itu, penulis juga menyampaikan cerita kepada para pembaca melalui tindakan tokoh dan penceritaan penulis. Nah, jadi dalam cerita kedua ini, penulis itu menceritakan ceritanya melalui dialog dari setiap tokohnya. Nah, misalkan di sini, "Lihat teman-teman, para manusia mengagumiku." Nah, itu salah satu contoh dari dialog. Ya, kemudian ada tindakan. Nah, di sini penulis menceritakan salah satu tindakan Bulan yang mencari ide agar dapat mengalahkan matahari. Nah, jadi tindakan Bulan dalam mencari ide agar bisa mengalahkan matahari. Nah, di situ penulis menggambarkan tindakan serta penceritaan dari penulisnya. Nah, itu materi yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan ataupun ada materi yang masih belum kalian pahami atau masih belum kalian mengerti? Bisa kalian tanyakan pada Ibu ya. Ada? Tidak ada? Alhamdulillah berarti sudah paham semua ya tentang materi yang Ibu sampaikan tadi. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini,
Dan setelah Ibu menyampaikan materi tadi, coba nanti kalian isi LKPD yang sudah Ibu buat, nanti Ibu kirimkan. Nah, kemudian setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, kalian membuat ringkasan dari cerita yang ada pada LKPD nanti. Kemudian nanti kalian akan menceritakan ringkasan yang sudah kalian buat di depan teman-teman kalian, begitu. Mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan. Alhamdulillah ya anak-anak, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan alhamdulillah kalian juga sudah memahami materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ibu akhiri pembelajaran hari ini, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih, semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.